say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magic spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly. Because love grows where my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi ridhonya sehingga kita bisa saling berbagi ilmu kali ini. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah kita bisa memeluk agama Islam yang penuh rahmat. Izinkan kami, kelompok 5, menyampaikan dakwah yang berjudul Menciptakan Lingkungan Beradab. Dalam perspektif Islam, lingkungan beradab bukan sekedar lingkungan yang modern atau canggih secara teknologi. Lingkungan beradab adalah al-mujtama al-fadil atau masyarakat utama, di mana nilai-nilai ketuhanan Robbaniyah bergabung dengan nilai-nilai kemanusiaan insaniyah yang mencakup nilai TKA, tauhid, keadilan, dan akhlakul karimah. Di era digital, adab dalam bermasyarakat menurun karena kurangnya sosialisasi, lemahnya pendidikan karakter, pengaruh negatif media sosial, serta kurangnya keteladanan. Dalam hadis riwayat Muslim diperingatkan bahwa janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang serupa. Penyebab berkurangnya adab dalam masyarakat yaitu yang pertama, dunia digital seolah menjadi tempat tanpa hukum bagi etika. Maraknya hujatan, komentar negatif, dan juga mengurusi hidup orang lain. Di dunia digital ini, banyak orang yang merasa dirinya aman karena tidak bertatap muka kepada orang lain. Akibatnya, banyak orang yang suka berkata kasar dan juga berkomentar tanpa berpikir. Tapi, seharusnya kita tetap harus menjaga etika karena hal itu menyangkut perasaan dan juga hak orang lain. Contohnya, seseorang lebih mudah menghina atau mengejek orang lain di media sosial tanpa memikirkan perasaan orang lain yang dihinanya. Yang kedua, sikap setara yang keliru, yaitu menganggap keterbukaan komunikasi sebagai alasan untuk kurang ajar atau non tata krama kepada orang yang lebih tua. Memang, semua orang itu setara, tetapi kita harus tetap berlaku sopan kepada orang yang lebih tua dan yang dihormati. Dengan kata setara bukan berarti kita berlaku seenaknya, tetapi kita harus tetap berlaku sopan dalam bertindak maupun berbicara. Contohnya, seorang siswa yang memanggil gurunya dengan bahasa yang terlalu santai atau dengan bahasa yang tidak hormat. Ada sebuah kutipan menarik dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Beliau berkata, "Aku belajar adab selama 30 tahun dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Mereka, para salaf, belajar adab terlebih dahulu, baru kemudian ilmu.
Masalahnya, sekarang banyak orang yang merasa ilmu sudah cukup untuk membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi beradab. Padahal, adab tanpa ilmu itu berbahaya dan ilmu tanpa adab itu rapuh. Yang ketiga, prank yang merugikan. Tidak semua hiburan itu baik. Prank yang membuat orang lain merasa takut, malu, merugikan orang lain, itu termasuk tindakan yang tidak beretika. Seharusnya hiburan itu tidak menyakiti orang lain dari perasaan maupun fisik. Contohnya, membuat teman merasa takut sampai dia benar-benar takut. Atau yang paling sering sekarang di era digital ini adalah mempermalukan orang lain lalu diunggah ke media sosial untuk dijadikan konten. Kesimpulannya, menurutnya adab dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebebasan berlebih di dunia digital tanpa memperhatikan etika, kesalahpahaman tentang sikap setara yang membuat orang lain melupakan sopan santun, serta maraknya prank yang membuat rugi orang lain. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam bersikap, menjaga tutur kita, serta menjunjung tinggi nilai adab agar menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Sebagai penutup, marilah kita memperbaiki adab kita dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di dunia nyata ataupun di dunia digital, karena setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga kita semua menjadi orang yang saling menghormati, menjaga lisan, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.